Di video ini aku bakal share cara simple, realistis, dan juga bisa kalian terapin untuk mencapai goal kalian. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Dia. Buat kamu yang belum gabung, kenalin nama aku Dia. Goal adalah sesuatu yang kita inginkan, di mana kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda untuk mewujudkan goal tersebut. Di sini aku akan share beberapa cara untuk mencapai goal, dan ini aku dapatkan dari berbagai informasi dari penelitian juga, dan juga aku terapin dalam kehidupanku. Yang pertama, kalian harus menuliskan goal kalian secara jelas dan spesifik. Kalian harus tahu apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan. Kalian boleh, biasanya setiap tahun kita punya resolusi. Jadi mungkin apa nih goal kalian dalam 1 tahun ini? Kalian tulis dalam buku tulis. Kalau aku tulis dalam ada buku khusus untuk goals, untuk manifesting, dan di sana juga ada manifesting rasa syukur, buku impian gitu. Terus kalian tulis goal kalian secara spesifik dan jelas. Kenapa menulis? Karena menurut aku menulis itu powerful dibanding kalian mencatat di HP kalian. Dari penelitian yang aku temukan bahwa ketika kita memanfaatkan indera-indera kita untuk melakukan suatu contoh, untuk menulis itu kita melihat, kita juga melakukan dengan tangan kita, dan juga kita berpikir. Jadi harus menggunakan indera-indera itu. Oke, itu contoh. Misal aku goalku mau tetap sehat dan bugar. Oke, aku udah tahu. Lalu aku tulis itu. Kalian harus tahu goal kalian dalam 1 tahun dulu deh. Apa goal yang mau kalian inginkan? Banyak orang menulis banyak sekali goal, sampai 20 goals. Menurut aku, jangan terlalu banyak tulis banyak goals. Minimal 3-4 goals dulu. Kenapa? Karena bayangkan kalau kalian ngerjain tugas. Kalian nggak bisa ngerjain tugas 20 hal sekaligus. Kalian nggak mungkin bisa ingat. Pikiran kalian nggak mungkin bisa ingat. Nggak mungkin bisa, kalian bisa kecapean, kewalahan. Dan ujung-ujungnya malah nggak ada yang tercapai, nggak ada yang terwujud. Jadi menurut aku kalian fokus ke 3-4 goals dulu. Kalian track itu, fokus 3-4 goals dulu. Yang kedua, kalian harus tahu alasannya. Contoh, goals aku mau tetap sehat dan bugar. Kenapa? Karena kesehatan adalah prioritasku. Karena dengan sehat aku bisa lebih produktif. Gitu. Kenapa? Kalian perlu alasan. Ketika kalian membaca goals kalian, kalian tahu alasannya. Ketika kalian mau menyerah, kalian tahu kenapa alasan memulai itu penting. Kenapa itu penting buat kamu? Pastiin alasan itu kuat dan penting banget, sehingga kamu nggak akan bisa menyerah. Gitu. Contoh lainnya misalnya aku mau J1 internship ke Amerika. Kenapa aku mau itu? Karena aku ingin meningkatkan skillku di bidang hospitality, aku ingin belajar budaya baru, aku ingin mengembangkan skillku, aku ingin belajar lebih lagi tentang pengalaman internasional. Jadi ketika kalian, biasanya hampir setiap hari atau seminggu sekali aku lihat goals itu dan alasannya kenapa. Jadi kita nggak akan gampang menyerah. Next, kalian harus tahu how to achieve that, how to make it coming true. Gimana caranya itu bisa jadi kenyataan. Tindakan-tindakan atau langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk mewujudkan itu. Contoh, goalsku aku mau sehat dan bugar setiap hari. Tindakan yang harus aku lakukan setiap hari adalah aku resisten training minimal 15 menit 4 kali dalam seminggu. Aku juga kardio 1 kali dalam seminggu 1-2 jam. Aku juga batasi ultra processed food dan makanan atau minuman manis yang berlebihan. Aku juga habis makan karbo atau gula berlebihan, aku biasanya bergerak seperti jalan kaki atau squat, pokoknya latihan kaki sekitar 10 menit supaya untuk membakar gula darah. Terus aku tidur yang cukup 6-7 jam ya, atau 8 jam. Minum air putih yang banyak. Itu langkah-langkah yang aku lakukan. Contoh lainnya, goalsku aku mau J1 internship ke Amerika. Langkah yang aku lakukan adalah aku latihan interview setiap hari. Improve bahasa Inggrisku setiap hari dengan aku belajar lewat aplikasi misalnya.
terus latihan interview setiap hari 5 menit atau 10 menit, dan siapkan mental. Itu langkah-langkah yang kulakukan. Kalau kalian nggak tahu langkah-langkah yang kalian lakukan, kalian akan bingung how to achieve that. Gimana caranya mencapai itu dengan cara yang realistis. Kalian harus tahu apa langkah-langkah yang kalian lakukan setiap hari. Setelah kalian tahu, kalian jadwalkan itu di to-do list. Aku punya aplikasi to-do list, biasanya setiap hari aku selalu menulis to-do listku. Contoh, aku belajar bahasa Inggris tiap hari. Belajar bahasa Inggris yang sesuai goals kalian. Aku belajar bahasa Inggris, latihan interview, terus juga resisten training, belajar hal baru. Jadi, langkah-langkah untuk mencapai goal kalian, kalian harus tulis di to-do list kalian. Sehingga kalian nggak bakal lupa. Penting banget, to-do list itu sangat-sangat penting karena kita nggak bisa mengingat semua langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mencapai goals-goals tersebut. Kita perlu mencatatnya, mengingatkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengingat semuanya. Kita perlu mencatat untuk membuat diri kita ingat melakukan hal tersebut. Next, lakukan secara konsisten dan jangan pernah menyerah. Lakukan konsisten, terus-menerus, dan jangan pernah menyerah. Kamu ingat alasannya, kamu ingat kenapa goals itu penting buat kamu, dan lakukan langkah kecil setiap hari untuk mewujudkan kamu sampai pada goals kamu. Konsisten, terus lakukan pengulangan. Jangan pernah menyerah, ingat alasan kamu untuk kenapa goal itu penting buat kamu. Itu tadi pengulangan terus melakukan pengulangan, terus perbaiki, terus improve diri kamu, sampai goals itu menjadi nyata. So, itu dia cara-cara yang bisa kamu juga terapin untuk mencapai goals kamu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and comment. And see you on the next video. Bye-bye.